Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Itu Yuhiko melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan selalu membohongi saya dengan fakta menikah ini. Anda bisa bercerai jika sudah menikah. Bahkan jika Anda tidak pergi, Anda bisa menikahi Nanako di Jepang. Selama Anda tidak kembali, tidak ada masalah." Tama menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tuan Ito, aku sangat menghargai beberapa kualitas berharga dari Nona Nanako, tapi apa yang kamu katakan tetap tidak mungkin." Setelah terdiam sejenak, Tama berkata lagi, "Dan saya tidak akan tinggal di Jepang. Hari ini, paling lambat besok, saya akan kembali ke Indonesia." Ito tersenyum dan berkata dengan serius, "Tuan Tama, Anda seperti pepatah Indonesia kuno bahwa burung yang baik memilih kayu dan tinggal di dalamnya. Saya telah menyelidiki latar belakang Anda. Maafkan saya untuk jujur, istri Anda saat ini tidak layak untuk Anda." Tama memandang Ito dengan acuh tak acuh, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Ito sepertinya sudah banyak mempelajari budaya Indonesia. Tadi dia bisa mengucapkan kata-kata seperti menggali lubang dalam-dalam dan mengumpulkan biji-bijian, dan sekarang ada burung yang baik. Pilih kayu dan hidup, kamu sepertinya juga seorang ahli Indonesia." Ito berkata dengan serius, ketika dia masih muda, dia mengagumi Togo Budiman, yang memimpin armada Jepang untuk mengalahkan Rusia dalam pertempuran Tsushima. "Saya mulai mengikuti jejaknya, membaca buku-buku sejarah Indonesia, dan belajar banyak tentang budaya Indonesia dan sastra klasik." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ito, Anda ternyata sangat rajin belajar, sangat mengagumkan, tetapi saya masih ingin menjelaskan kepada Anda, saya tidak akan menceraikan istri saya. Jadi, minta saja Pak Ito untuk tidak membahasnya lagi." Tama berkata lagi, "Dan juga, aku akan segera meninggalkan Jepang, jadi tolong jangan sebutkan ini ke Nanako, agar tidak berdampak negatif padanya." Ito memandang Tama dan berkata dengan serius, "Tuan Tama, kalian orang Indonesia memperhatikan siklus takdir. Anda tahu, sebelum malam ini, Nanako yang terluka duduk di kursi roda. Dokter juga bersumpah untuk mengatakan bahwa dia mungkin hidup seperti itu. Tidak bisa berdiri lagi, tapi sekarang, seperti yang dikatakan Ito, dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk lututnya yang diamputasi dengan ringan, dan menertawakan dirinya sendiri. Sekarang, Nanako, yang dinyatakan oleh dokter bahwa tidak mungkin untuk berdiri lagi, tetapi saya kehilangan kaki saya, jadi saya berkata, hidup ini adalah rahasia." Tama mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Ito, maaf. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud." Ito berkata sambil tersenyum, "Maksudku, bahkan jika Anda meninggalkan Jepang hari ini dan bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah kembali lagi, ketika roda keberuntungan berputar, itu kemungkinan akan mengirimmu kembali ke sini, bahkan jika Anda tidak mau. Anda tidak bisa menahannya. Hal yang sama berlaku untuk istrimu. Bahkan jika Anda berpikir Anda tidak akan pernah menceraikannya, roda keberuntungan mungkin suatu hari memisahkan kalian. Segala sesuatu di dunia ini membingungkan dan membingungkan. Anda masih muda dan masih ada beberapa dekade yang harus dilalui dalam hidupnya. Mengapa dia harus berbicara begitu absolut sekarang?" Kata-kata itu Yuhiko membuat Tama sedikit banyak terkejut. Pertama-tama, dia tidak menyangka bahwa Ito Yuhiko akan tahu banyak tentang budaya Indonesia. Kedua, dia tidak menyangka Ito akan menyebutkan siklus takdir. Dia tidak tahu apakah orang Jepang percaya pada Feng Shui atau tidak, tapi sekarang, orang Jepang setidaknya percaya pada takdir. Kata-kata Ito Yuhiko ini sepertinya tidak masuk akal, tetapi juga mengandung sedikit kebenaran. Apa yang dia katakan bukanlah hasil tangkapan yang lengkap. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengatakan baik tentang takdir.
Dia memikirkan Master Feng Shui berusia 100 tahun yang dia temui di Gunung DR di Surabaya. Tuan itu mengandalkan pengurangan siklus takdir yang akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri di Gunung DR. Itu juga karena dia secara pribadi menghancurkan nasib Dragon Soul sehingga dia bisa terbang ke langit. Orang tua itu harus memiliki pemahaman dan persepsi yang lebih dalam tentang siklus takdir. Sangat disayangkan bahwa tuan tua berada di seberang lautan dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Kalau tidak, dia benar-benar ingin duduk di seberangnya, menyesap teh, dan mengobrol panjang. Namun, pada saat ini, Tama tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Tama. Ada siklus takdir, mungkin di masa depan, dia akan bertemu dengan Master Feng Shui lagi. Dengan cara yang sama, jika dia meninggalkan Tokyo atau Jepang hari ini, dia mungkin kembali suatu hari nanti. Walaupun kamu tidak kembali, kamu tetap memiliki kesempatan untuk bertemu Nanako lagi di waktu dan tempat tertentu. Memikirkan hal ini, Tama mendesah ringan dan berkata kepada Takehiko Ito, "Tuan Ito, saya pikir kita harus meninggalkan masa depan ke masa depan. Lagi pula, baik kau maupun aku tidak bisa mengendalikan nasib kita." Ito Yuhiko mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Tama, mulai hari ini, pintu keluarga Ito akan selalu terbuka untukmu. Di masa depan, keluarga Ito akan mengisi kembali energinya dan tidak akan berinteraksi dengan keluarga atau bisnis luar negeri lainnya. Kerjasama, jika suatu saat nanti, jika Anda memiliki cukup ambisi dan ingin memperluas wawasan, keluarga Ito dapat bekerja sama dengan Anda tanpa syarat kapan saja." Tam tersenyum dan berkata, "Terima kasih Pak Ito atas kebaikan Anda, tetapi saya adalah orang yang tidak berambisi, tidak bersekolah, tidak berambisi, dan tidak memiliki kemampuan, jadi biarkan saja." Dalam pandangan Tama, meskipun sikapnya terhadap Ito Yuhiko telah berubah sampai batas tertentu, itu tidak cukup untuk membuatnya lengah. Oleh karena itu, Tama tidak ingin dia mengetahui rencana masa depannya. Faktanya, dalam hati Tama, dia sangat berharap untuk menggunakan BW Pharmaceutical untuk membuat karir obat ini semakin besar. Karena jika dia ingin membalaskan dendam orang tuanya, percuma saja hanya mengandalkan kekuatan pribadinya. Bukan hanya kekuatan pribadinya yang harus kuat, tetapi kekuatan ekonominya bahkan lebih penting. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi raksasa seperti keluarga Sucipto sendirian? Antara lain, hanya dari kemampuan keluarga Sucipto untuk menyeberangi sungai bersama Raptor, dan langsung membunuh semua ular lokal Jepang dan keluarga Matsumoto, sudah cukup untuk melihat seberapa kuat keluarga ini. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.